Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal di dalam kitab Nashihul Ibad dinyatakan Allah merahasiakan beberapa hal di dalam hal-hal yang lainnya. Di antaranya yang pertama, Allah sembunyikan, Allah rahasiakan keridoannya di dalam taat dan amal soleh seseorang. Ya, maka oleh karena itu kepada orang-orang yang biasa beramal soleh, walaupun kecil nggak usah pesimis, karena bisa jadi di amal yang kecil itu Allah turunkan keridhaan. Walaupun amal solehnya besar, nilainya jangan jumawa, jangan sombong, karena belum tentu Allah turunkan keridhaan. Itu tujuan Allah merahasiakan keridhaan di dalam taat dan amal soleh. Ya, jadi sekali lagi, amal soleh yang sudah kita lakukan mungkin banyak. Ada sholat, ada puasa, ada berbakti kepada kedua orang tua, ada menyantuni anak yatim, fakir miskin, ada lagi menyumbangkan tenaga, ya, dan pikiran dalam mengurus masjid. Itu semua amal soleh. Tapi di amal soleh yang mana Allah turunkan keridhaan, kita nggak tahu. Maka oleh karena itu, bagi yang biasa beramal, yuk istiqomah. Karena bisa jadi di amal kecil Allah turunkan keridhaan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Allah rahasiakan murkanya di dalam durhaka atau maksiat seseorang. Maka jangan remehkan maksiat sekecil apapun, walaupun hanya gapleh, naruh duit sedikit, jangan diremehkan. Karena bisa jadi dalam maksiat kecil itulah Allah turunkan murka kepada kita. Ya, maka setiap maksiat ataupun dosa sekecil apapun istighfari. Ya, istighfari, di-cut. Kalau dalam sinetron kan, kalau ada adegan yang tidak bagus kan cut katanya, ya. Sehingga nanti ketika ditampilkan adegan itu tidak akan muncul lagi. Masa fungsi istighfar itu seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan, disengaja atau tidak disengaja, cepat istighfar. Maka ketika amal itu diputar oleh Allah di hari kiamat, tak akan muncul lagi. Ya, karena kita tidak tahu di amal yang mana, di dosa yang mana, di maksiat yang mana Allah turunkan murka kepada kita. Maka sekecil apapun maksiat, istighfari. Kalaupun dia besar dosanya, taubah. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Allah rahasiakan para kekasihnya, para walinya, para auliyanya ada di halayak umum, bareng-bareng sama kita. Ya, Allah rahasiakan para wali itu ada di sekeliling kita. Tujuannya apa? Supaya satu sama lain saling menghargai, saling menghormati. Ya, supaya satu sama lain saling menyayangi, saling mencintai. Ya, nah ini. Jadi itulah Allah rahasiakan para auliyanya. Karena seandainya kita tahu, ya, kemudian kita mencaci maki mereka, mendolimi mereka, menjelek-jelekan mereka, sementara mereka yang kita jelek-jelekan itu aulia Allah, kekasih Allah, maka kita akan kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sesama muslim yuk jaga ukhuwah Islamiyah. Ya, jaga ukhuwah Islamiyah. Sesama anak bangsa, sesama anak negeri, jaga ukhuwah watoniyah. Sesama manusia kita jaga ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Karena kita tidak tahu yang mana nih yang dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang berikutnya Allah rahasiakan keutamaan sholat wusta, sholat yang paling utama ada di antara 5 waktu. Ya, tujuannya apa? Supaya manusia full melaksanakan sholat 5 waktu, tidak pilih-pilih. Maghrib isya ada, subuh nggak ada. Ya, apalagi sampai nggak sama sekali. Ya, duhur asar masih di tempat kerja, nggak sholat. Maghrib di perjalanan, isya ketiduran, subuh kebab
belasan. Sekalinya bangun niatnya sudah berubah. Usolli fardos subha. Aku subha, subuh sekalian duha. Nauzubillah. Ya. Ini jaga sholat 5 waktu, karena di sholat 5 waktu itulah Allah rahasiakan sholat yang paling utama. Ya. Nah, maka sehebat apapun kau sholat duha, kau sholat tahajud, kau sholat witir, tapi sholat 5 waktu ditinggal, dilewat, maka tidak ada nilai di hadapan Allah. Allah rahasiakan keutamaan sholat ada di dalam sholat 5 waktu. Kemudian berikutnya yang Allah rahasiakan kepada kita adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat pahala Lailatul Qadar di malam itu sama nilainya dengan ibadah kita 83 tahun. Akan tetapi Allah rahasiakan Lailatul Qadar itu ada di malam apa? Walaupun menurut sebagian ulama adanya di malam yang ganjil. Ya. Kita memperingati Nuzulul Quran tanggal berapa? Malam 17 ya. Sementara kita menunggu Lailatul Qadar di 10 akhir ya, 21, 23, 25. Nah ini. Allah rahasiakan Lailatul Qadar ya, ada di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Supaya selama sebulan penuh dalam bulan Ramadan ini kita serius beribadah, kita serius beramal, ya, kita serius mencari pahala. Allah rahasiakan Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan tuh supaya seluruh Ramadan kalian serius. Ini tujuannya ya. Nah, maka sekali lagi, yuk kita sama-sama simak. Dibukalah takbir rahasia Allah ini dengan kita beramal. Jangan pilih-pilih ya. Karena Allah rahasiakan keridhaan di dalam amal seseorang, baik amal kecil ataupun amal besar. Melalui penjelasan ini hindari sama-sama maksiat. Dapat maksiat sekecil apapun istighfar. Kemudian berikutnya tadi apa? Yakni rahasia keutamaan sholat ada di sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu kita. Jangan pilih-pilih. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh hadir di masjid. Ya, karena apa? Saya sampaikan di sini, Allah memerintahkan kita beribadah. Tentu perintah Allah, Allah punya keinginan dari perintah tersebut. Ya, contoh begini, Pak Sumanto umpamanya tukang, saya berikan uang 50 juta, Pak Sumanto tolong bikinkan rumah untuk saya. Saya perintah beliau, saya kasih duitnya, bikinkan rumah untuk saya. Saya kepengen rumah saya itu lantainya keramik, atapnya baja, kemudian plafonnya Sunda plafon. Dibikinkan oleh Pak Sumanto, saya datang lagi. Ternyata apa yang saya inginkan tidak sesuai. Lantainya bukan keramik, atapnya bukan baja, kemudian plafonnya bukan Sunda plafon. Kira-kira saya yang memerintah, yang ngasih duit, marah enggak? Marah kan? Karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka begitupun kita diperintah oleh Allah untuk sholat. Kenapa sholat itu tidak mendatangkan ketentraman kepada kita? Kenapa sholat itu tidak mencegah di kita untuk berbuat keji dan mungkar? Mungkin karena sholat kita yang Allah perintahkan ke kita, kita mengerjakannya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ya, keinginan Allah dalam sholat kita apa? Sholatnya khusyuk, sholatnya berjamaah, sholatnya di masjid. Itu kepingin Allah. Allah perintahkan sholat, tapi kepengen Allah sholat kalian itu ya jangan di rumah gitu kan. Sholatnya di masjid, sholatnya berjamaah, sholatnya khusyuk, baru Allah akan bangga. Allah akan kasih hadiah, Allah akan kasih pahala yang berlipat ganda, karena apa yang dikerjakan sesuai dengan perintah. Tapi ketika disuruh sholat ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah sholatnya, maka hati-hatilah. Fawailul lil musallin, neraka wel dipersiapkan untuk orang yang sholat. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah,
itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Intinya Allah rahasiakan keridhaan di dalam amal soleh. Maka jangan pesimis dengan amal kecil, jangan sombong dengan amal besar, karena kita tidak tahu di amal yang mana Allah turunkan ridho. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali meremehkan maksiat sekecil apapun, karena bisa jadi dalam maksiat itu Allah turunkan murka. Ketiga, yakni jaga sholat 5 waktu kita, karena rahasia keutamaan sholat ada di sholat 5 waktu. Kemudian berikutnya, Allah rahasiakan Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, artinya selama bulan Ramadan sungguh-sungguhlah dalam beribadah. Kemudian yang terakhir, bahwa Allah rahasiakan kekasihnya ada di sekeliling kita. Jangan saling menghina, saling mengejek, saling mengolok-olok sesama, karena kita tidak tahu kekasih Allah yang mana yang Allah tunjuk. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.